Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu untuk anak-anak sekolah minggu. Boleh maju ke depan bersama dengan guru sekolah minggu dan orang tuanya. Oke. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini anak-anak kami bisa mengikuti sekolah minggu. Biarlah Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang berkati juga guru sekolah minggu yang mendampingi. Biarlah Engkau bisa bekerja melalui mereka sehingga iman anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ya, sebelum kita mulai, kita sekali lagi berdoa ya, kali ini untuk anak-anak besar ya. Tadi anak-anak sekolah minggu, sekarang anak-anak besar. Yuk, mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, biarlah saat ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Engkau yang membukakan hati dan telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saya bersyukur ya hari ini dikasih kesempatan lagi untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 1-7 dan juga Efesus 2 ayat 8-14. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suara saya agak serak karena lagi sedang baru saja sembuh dari sakit tenggorokan. Oke, kalau saya khotbah biasanya saya suka mulai dengan cerita ya. Cerita saya pribadi. Karena kalau cerita orang lain nanti disangka gosip ya. Tapi kalau cerita saya pribadi kan memang pengalaman ya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu saya baca firman Tuhan ini, saya teringat tentang kisah orang tua dengan anaknya. Kalau dalam konteks ini berarti kisah saya dengan orang tua saya ya. Dulu waktu saya kecil, saya bisa dibilang bukan yang nakal-nakal banget lah ya Bu Hertina ya. Sedang-sedang lah, sedang-sedang. Kadang ada baiknya, kadang ada keras kepalanya gitu, kadang ada nakalnya ya. Tapi saya ingat terekam betul di pikiran saya, di memori saya, waktu saya mungkin masih TK kali ya. TK atau SD lah, SD kelas 1 sekitar itu. Saya suka makan ciki. Bapak Ibu tahu ciki balls yang gambar ayam kuning, bulat-bulat itu. Itu snack favorit saya waktu kecil. Tapi dari kecil tuh saya punya kelemahan, sakit tenggorokan. Jadi saya nggak dibolehin sering-sering makan itu waktu itu sama orang tua saya. Tapi kan saya pengen ya, saya pengen. Waktu itu belum ada Indomaret dekat rumah saya, masih warung. Jadi saya diem-diem masuk ke kamar mama saya ambil uang 1.000. Saya ambil, terus saya lari ke warung, saya jajan ciki balls itu, terus saya makan di taman dekat rumah saya habisin. Baru udah gitu udah habis, baru saya pulang ke rumah. Kalau anak kecil yang ngelakuin terkesannya ya lucu-lucu aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu salah kan? Itu mencuri ya, sama aja. Nah, tapi anehnya, ajaibnya, mama saya tahu uang 1.000-nya hilang. Padahal uang dia banyak. Bukan sampai gimana, cuma maksudnya di dompet itu banyak helainya gitu. Kok bisa tahu ya 1.000 hilang? Intinya dia tahu lah. Gak tahu mungkin Tuhan berbicara gitu ya, 1.000-nya hilang. Jadi saya ketahuan. Tapi waktu saya ketahuan, saya cuma dibilang, Ica, gak boleh gitu lagi ya. Itu mencuri. Nah, tapi saya gak ada pernah dibilang, kamu ya udah mencuri, jangan pernah datang lagi ke rumah ini, kamu bukan anak saya lagi. Gak ada, gak pernah tuh kayak gitu ya. Saya udah melakukan hal yang buruk, tapi saya tetap anaknya
Bu Hertina dan Pak Yopi. Dan sebenarnya masih banyak ya yang lain ya. Nanti kalau saya ceritain semua nanti aib saya keluar semua. Tapi itu salah satunya, itu salah satu ilustrasi bagaimana seorang ibu dan ayah itu akan tetap mengasihi kita walaupun kita sudah berbuat salah. Status anak itu tidak akan pernah hilang. Status kepemilikan kita sebagai anak mereka itu tidak akan pernah hilang. Oke. Di sini kita tadi lihat ya, bahwa ada firman yang mengatakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Begitu juga di Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita ini diingatkan bagaimana seberapapun berdosa kita, itu tidak akan merubah status kita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang bilang bahwa engkau ini adalah kepunyaanku. Di saat kita punya sesuatu, hak milik kita, itu sama seperti bagaimana Tuhan mengatakan bahwa nih, kamu ini anak aku, kamu ini kepunyaan aku. Jadi itu yang pertama yang harus kita sadari dulu di dalam Tuhan ya, bahwa kita itu adalah kepunyaan Tuhan. Di sini siapa yang sudah sadar bahwa status Bapak Ibu dan teman-teman di dalam Tuhan adalah kepunyaan Tuhan? Atau kadang masih merasa kayaknya aku bukan punya Tuhan deh. Aku cuman manusia yang hidup aja biasa gitu. Ada yang masih berpikir seperti itu? Kadang saya terlupa ya. Terlupa status saya di dalam Tuhan. Tapi melalui firman ini kita melihat bahwa Tuhan ingin mengatakan bahwa kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Oke, jadi sebelum kita lanjut itu dulu yang Bapak Ibu teman-teman harus tanam di dalam pikiran kita. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi ini adalah identitas kita Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah ngomong identitas kayak KTP ya. KTP aja mungkin berubah ya. Kalau misalnya kita menikah, statusnya jadi kawin gitu ya. Atau misalnya kita bisa berubah warga negara dan lain-lain. Tapi kalau identitas di dalam Tuhan apakah bisa berubah? Apakah bisa berubah? Tidak. Dari awal kita lahir ke dunia ini sampai nanti kita balik ke Tuhan, status kita tidak akan pernah berubah. Kita akan tetap menjadi anak Allah walaupun hidup kita bebal, walaupun hidup kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa, tapi status kita tidak akan pernah berubah. Pemikiran atau pemahaman ini teman-teman, kalau teman-teman realisasikan di dalam kehidupan hari-hari, percaya sama saya, itu akan mengubah segalanya. Karena di saat kita punya identitas di dalam Tuhan, kita tahu betul bahwa kita ini kepunyaan Tuhan, kita ini anak Tuhan. Apakah kita akan masih khawatir? Harusnya tidak ya. Tapi karena kita manusia yang lemah, terkadang kita perlu berkali-kali diingatkan akan status ini. Nah, jadi apa artinya menjadi kepunyaan Tuhan? Jadi banyak orang berpikir bahwa setelah ditebus di kayu salib ya, hidup kita akan mulus, tidak akan ada masalah. Kalau kita udah bersama dengan Tuhan, hidup kita terlepas dari segala pergumulan kehidupan. Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Tidak. Karena dalam kehidupan ini pasti akan tetap ada masalah, akan tetap ada pergumulan. Mau itu dari pergumulan tentang masa depan, tentang jodoh, tentang ekonomi, tentang segala macam. Tapi di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, boleh ditunjukkan mungkin di sini, biar kita baca sama-sama ya.
Di dalam Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab apa? Ada lanjutannya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Kalau waktu saya baca ini tuh kayak surat cinta sebenarnya teman-teman. Saya ngerasa kayak wah bagus banget ya kata-katanya. Indah gitu. Ayo kita sama-sama baca ya. Ini udah ditampilkan dari ayat yang kedua. Bisa ditampilkan lagi ayat kedua. Oke, sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini Allah yang ngomong. Kalau kadang kita berpikir ya, Tuhan siapa sih aku ini sehingga Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Balik lagi ke tadi, kita ini anak Tuhan. Tuhan melakukan semua ini hanya karena dia lihat Arda berharga di mata Tuhan. Hanya karena lihat Anissa berharga di mata Tuhan. Hanya karena dia melihat kita semua berharga di mata Tuhan. Sehingga dia mengasihi kita. Jadi semua ini bukan kita dapat dari karena kita rajin melayani, rajin baca Alkitab, rajin doa, enggak. Tapi ini memang status kita, status mutlak Bapak Ibu. Karena kita ini kepunyaan Tuhan, kita ini milik Tuhan. Saat saya baca ayat ini, saya ngerasa bahwa Tuhan kata-katamu ini indah sekali ya, gitu. Indah sekali. Rasanya kayak saya baca surat cinta gitu ya. Kata-katanya diukir dengan bagus sama Tuhan. Tapi bedanya kalau surat cinta ditulis sama manusia, kata-katanya cuma gombalan ya. Harapan palsu. Tapi kalau ditulis sama Tuhan, ini ucapan yang bisa kita pegang seumur hidup. Saya ingat satu lagu yang mengingatkan kita tentang seberapa besar kasih Allah untuk kita. Bagaimana kita ini adalah kepunyaan Allah. Bapak Ibu tahu lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Ada lanjutannya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Wah, indah sekali ya teman-teman. Makanya saya kasih judul tema pada hari ini adalah kasih karunia Allah yang indah. Kau berikan semua yang ada padamu ya. Kalau teman-teman lihat, apakah kita akan pernah menemukan hubungan yang seindah ini di dunia ini? Gak ada teman-teman. Bahkan dengan pasangan kita, sahabat, pacar, tidak akan pernah ada yang menggantikan hubungan indah ini dengan Tuhan. Bahkan di saat kita butuh sesuatu teman-teman, tanpa kita meminta,
Tuhan juga udah tahu apa yang kita perlukan. Bahkan tanpa kita meminta, Tuhan udah bisa berikan. Jadi oleh karena itu, siapalah kita ini sebenarnya untuk bermegah di hadapan Tuhan ya? Di saat semua yang kita punya ini adalah pemberian dari Tuhan. Semua yang kita punya ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang berpikir bahwa saya punya banyak harta gitu ya, saya lebih tinggi daripada si itu. Saya gelarnya udah sarjana, saya harusnya dihormati dong di sini. Saya udah punya banyak pengalaman profesional di luar sana, kok saya diperlakukan seperti ini ya? Gak ada sebenarnya kita, gak ada hak untuk ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena semua yang kita punya itu adalah hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh bermegah diri di hadapan Tuhan. Bahkan saya pun berdiri di sini bukan berarti saya ini lebih baik daripada Bapak Ibu. Karena kita ini statusnya sama. Anak-anak Tuhan yang masih punya dosa juga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat kita bisa menerima semuanya? Kadang orang berpikir bahwa jadi orang Kristen enak ya, udah dikasih semua kasih karunia. Kita nggak ngapa-ngapain masuk surga. Jadi kita harus apa? Hati-hati teman-teman terjebak dengan kasih karunia yang murahan. Ingat yang Tuhan kasih kepada kita adalah kasih karunia yang mahal. Jadi jangan sampai kita berpikir kita nggak ngapa-ngapain udah dikasih, bukan berarti kita jadi apatis, kita jadi nggak peduli, bukan. Ada dua hal yang bisa saya garis bawahi dari Yesaya dan Efesus. Tadi pas kita baca di Yesaya itu ditulis, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jadi setiap orang itu sebenarnya dipanggil sama Tuhan di dalam hatinya. Tapi respon tiap orang berbeda-beda. Ada yang mau membukakan pintu, ada yang enggak. Nah, jadi apakah kita sudah merespon panggilan Tuhan? Coba kita pikirkan. Di saat Tuhan sudah menyediakan semuanya, kita udah rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, tapi coba kita tanya sama diri kita sendiri, apa sebenarnya kita sudah merespon panggilan Tuhan atau belum? Lalu yang kedua, ia mau, di dalam Efesus ditulis, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu maksudnya bagaimana sih? Hidup di dalamnya itu gak cuma sekedar menjalankan rutinitas agama. Tapi di saat kita pulang ke rumah, apakah firman Tuhan itu masih hidup di dalam kita atau tidak? Jangan nanti baiknya cuma di gereja doang, nanti pulang ke rumah jadi tanduk lagi iblisnya ya, jangan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau, bahwa kita ini anak Tuhan, kepunyaan Tuhan, apakah kita hidup di dalamnya atau tidak, itu yang harus kita pikirkan. Hidup di dalamnya itu berarti mengasihi musuh kita. Mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Menjalankan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari walaupun kita tidak sedang ada dalam ritual keagamaan. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai saat ini kita masih sehat, masih bisa ke gereja, masih bisa percaya sama Tuhan, masih punya iman sama Tuhan, masih bisa melayani, semua itu bukan karena kehebatan kita, tapi semua itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk kita. Jadi kalau hari ini ada Bapak Ibu teman-teman yang merasa sedang jauh dari Tuhan gitu ya, merasa hubungannya sedang renggang, lagi merasa banyak ada persoalan di dalam hidup, atau merasa bahkan saya ini bukan manusia yang berharga. Kita harus mengingat bahwa pertama, ingat kembali status kita di dalam Tuhan. Yaitu kita ini adalah anaknya. Status yang tidak pernah berubah sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah anak Allah.
Dan yang kedua, karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan, apakah Dia akan membiarkan kita terjerumus sampai kita tidak bisa bernafas? Apakah Dia akan meninggalkan kita dalam lembah kekelaman? Balik lagi ke yang tadi awal saya bilang, kalau kita di awal sudah tahu status kita, maka jangan khawatir Bapak Ibu. Karena mungkin kadang kita ngerasa dalam dunia ini kita ada masalah-masalah tertentu yang Tuhan, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Aku udah gak sanggup lagi untuk ngatasin ini. Tapi justru melalui masalah itulah kita diingatkan kembali bahwa kita ini, status kita siapa? Jangan samakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan dan Dia akan menyertai kita di tengah kesulitan. Dan semua itu kita dapat bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena pemberian dan kasih karunia dari Tuhan. Untuk menutup renungan kita pada siang hari ini, mungkin sama-sama kita mau nyanyikan, mungkin minta tolong Kak Gideon, kita sama-sama nyanyikan seperti Bapa sayang anaknya. Sebagai respon dari renungan ini, sama-sama kita renungkan, apakah selama ini kita sudah meyakini status kita di hadapan Tuhan? Apakah selama ini kita hanya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen biasa, tanpa mendalami status kita di hadapan Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan itu? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, ya Tuhan, biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami bisa diingatkan lagi Tuhan tentang status kami di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih dari sekedar orang Kristen biasa Tuhan. Kami ini adalah anak-Mu dan kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Maafkan kami jika kami selama ini mungkin melupakan Engkau Tuhan. Kami terlalu sibuk untuk melihat masalah kami. Kami terlalu sibuk, kami tenggelam dalam apa yang kami gumulkan Tuhan. Padahal semuanya jawabannya hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu melihat kepada Engkau Tuhan. Selalu ingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah anak-Mu Tuhan. Dan selalu ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kami melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api Tuhan. Bahwa Engkau yang akan membuat kami tidak akan terbakar Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang sayang sama kami. Engkau adalah Bapa yang selalu tahu yang terbaik untuk kami Tuhan. Selalu ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu bahkan saat kami pulang dari tempat ini Tuhan. Engkau yang ingatkan kami, Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan. Dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami, berbicara kepada kami melalui hati dan pikiran kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali.